Halo guys, Lian di sini dan sekarang kita punya Asus TUF Desk F15. Ini adalah laptop yang pernah gue unbox dan juga gue review beberapa minggu lalu. Di sini gue mau bagiin lagi experience tambahan dari gue selama pakai laptop ini supaya jadi nilai plus buat kamu yang lagi mempertimbangkan laptop ini buat jadi pilihan sebagai dari drivers yang baru. Oke, laptop ini nggak ngebawa banyak variasi frame buat tampilannya. Nggak nyala ngejreng atau mencolok gimana gitu. Tapi nggak terlalu flat juga. Di bagian belakang ada tulisan TUF yang gede dan nunjukin banget kalau laptop ini adalah seri TUF. Awalnya gue ngerasa kayak agak aneh aja gitu sama desainnya. Tapi setelah pakai selama beberapa minggu terakhir, akhirnya gue paham kenapa desainnya jadi nggak mencolok ke gaming. Jadi ceritanya laptop ini dibikin buat pasar kelas pekerja yang pengen dapetin performa laptop gaming, tapi kurang suka sama yang namanya elemen gaming. Buat penggunaan harian, TUF Desk F15 ini udah enak dipakai buat ngetik, ngerjain tugas atau apapun. Dia juga bisa kita buka dengan mudah pakai satu tangan aja. Habis itu kita bakal ngeliat keyboard yang desainnya begini. Nggak ada tombol numpad, tapi itu nggak masalah juga buat gue. Terus buat bikin mood kita jadi nggak kerasa bosen, ada 3 tombol keyboard yang warnanya dibikin beda sendiri, yaitu tombol WA, S, dan D. Selain itu, waktu kita hidupin laptopnya, di bawah semua keyboard bakal nyala LED backlight warna Tosca, kombinasi biru sama hijau. Selain empuk, tombol keyboardnya juga nggak berisik, jadi nggak bakal terlalu ngeganggu temen yang tidur sekamar atau siapapun di sebelah kita. Untuk urusan portabilitas, TUF Desk F15 panjangnya 36 cm dengan lebar 25 cm aja. Lalu punya ketebalan 1,99 cm dan berat 2 kg aja. Dari sisi portabilitas udah oke lah, dia ringan, tipis, dan enak buat dibawa kemana-mana. Kalau dari segi build quality, dia udah cakep kok, walau sebagian besar masih polikarbonat. Tapi materialnya padat, kokoh, dan rapi. Apalagi ini udah lolos pengujian untuk mendapatkan yang namanya sertifikat militer Mild STD. Sertifikat militer itu harusnya jadi jaminan supaya laptop ini punya durability yang tahan lama. Seenggaknya sih. Soalnya buat ngedapetin sertifikat itu, sebuah laptop harus ngelewatin uji ketahanan di suhu dingin atau panas, guncangan, kelembapan air, dan benturan. Intinya, kalau ditanya apakah ini udah portable dan punya durability yang bagus, jawabannya kalau dari gue iya. Meskipun dia tergolong tipis, tapi performa yang mampu dikasih udah cakep banget kok di kelasnya. TUF Desk F15 ini punya kombinasi mesin dari CPU Intel generasi ke-11, lebih tepatnya i7-1137H, 4 core 8 thread, dan GPU RTX 3060 GDDR6 Mobile GPU. Ternyata gap performance antara RTX 3060 Mobile ini dengan versi desktop nggak terlalu jauh juga. Kayak cuman sekitar 20%-an aja gitu. Lalu untuk RAM, kebanyakan produk yang dijual cuma dikasih RAM bawaan 8GB aja, berkecepatan 3200 MHz. Dan kalau nanti kamu memilikinya, wajib banget upgrade dari 8GB ke 16GB supaya nggak rugi karena performance-nya terlimit. Jadi wajib banget di-upgrade jadi 16GB. Selanjutnya, penyimpanan internal bawaan laptop ini adalah M.2 SSD NVMe berkapasitas 512GB, PCIe generasi ketiga, yang harusnya udah cukup banget buat pemakaian awal. Terus buat bagian layarnya, dia punya luas 15,6 inci yang udah 144Hz dengan panel IPS label dan tentunya juga udah beresolusi Full HD. Dengan kombinasi itu, kayak apa sih experience gaming yang bisa dikasih laptop ini? Buat game yang udah punya fitur ray tracing udah aman kok. Bisa katakan PUBG, COD Warzone, Resident Evil yang terbaru, Cyberpunk 2077, apalagi kalau sekedar game mainstream kayak Valorant atau Minecraft. Tapi aman itu kalau kita ngaktifin mode performance sampai turbo ya. Dan untuk mode turbo yang nge-tuning performance supaya bisa di paling maksimal, itu hanya akan terbuka jika laptop ini kita colok ke listrik pakai charger. Jadi kalau nggak dicolok, maksimal mode mentok yang bisa kita pakai cuma sampai di performance aja. Nah, buat masalah tuning-tuningan tersebut, mode performance dia bakal gedein clock GPU-nya ya. Sementara untuk mode paling tinggi alias turbo adalah untuk ngeboost clock GPU sama CPU-nya. Buat ngedit juga enak, bahkan buat preview footage 4K juga lancar pakai laptop ini. Tapi di software Wondershare Filmora ya. Soal performance dia udah mencukupi kok. Begitupun dengan layar dari laptopnya sendiri. Layar TUF Desk F15 ini dikasih jatah seluas 15,6 inci yang udah 144Hz. Dan andaikan lo kurang puas sama layarnya yang cuma 15,6 inci, lo bisa pakai monitor eksternal dengan kriteria 2 monitor beresolusi 4K atau 1 monitor 8K alias 8K.
Buat main game ini udah aman pakai banget kok. Begitu juga buat editing, asalkan bukan buat oprek-oprek visual yang butuh keakuratan warna. Performance dan layar cakep, konektivitasnya juga turut mengikuti. Udah tergolong lengkap. Di bagian kiri ada satu port HDMI, satu port Type-C Thunderbolt 4 yang support power delivery, ada port kabelan, DC-in, jack 3,5mm, dan satu USB 3.2 Type-A. Sementara sisanya di kanan ada dua lagi USB 3.2 Type-A juga. Dengan adanya port Type-C Thunderbolt 4 di sini, lu juga bisa nambahin eksternal GPU. Kalau andai kan ngerasa RTX 3060 yang ada dalam laptop ini masih kurang. Tapi serius, masih kurang. Buat booting atau urusan transfer file dia juga udah kenceng karena kecepatan baca sama tulis SSD-nya bisa sampai 3000 MB per detik. Dan karena ini laptop gaming kan ya, kita pasti bakalan butuh storage yang kuat buat nyimpen game-game berat yang kadang ukurannya bisa 50 sampai 100 GB ke atas. Tenang, ada slot ekspansi kok buat penyimpanannya. Masih ada satu slot M.2 lagi, bukan SATA. Jadi udah pasti kalau mau nambah penyimpanan, SSD yang bisa kita tambahin kecepatannya enggak nanggung-nanggung. Dan buat per wirelessan, kecepatan nyerap internetnya juga kenceng karena udah pakai Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5. Wi-Fi 6 asik sih, serius. Soalnya ngebuat latensi dari router ke device-nya jadi kerasa minim banget. Dan dengan demikian kita bisa nyaman ngegame tanpa ada kendala. Kalau ada ngelek-ngelek atau suka putus, bisa dipastikan itu bukan karena si dia, tapi karena internet dari modem yang nggak beres. Selain kenceng, daya tahan baterai laptop ini juga cukup lama. TUF F15 dikasih baterai berkapasitas 76 Wh. Kalau udah habis, ngisi baterai laptop ini dari 0 ke 100% cuman butuh waktu kurang lebih sekitar 1 jam aja. Supaya kejadian habis baterai mendadak nggak jadi masalah, GPU laptop ini nggak cuma dikasih satu, tapi ada dua. Tiger Lake yang ditanam di F15 ini ternyata juga ngebawa iGPU alias Integrated Graphics Card, yaitu Intel Iris Xe. Ketika mode iGPU diaktifkan, maka otomatis akselerasi GPU laptopnya bakal beralih ke Iris Xe. Waktu baterai laptop udah di bawah 40%. Jadi ngebantu banget sih, apalagi kalau kita lagi di luar dan gak deket sama stop kontak buat colokin charger. Dan laptop ini juga punya yang namanya fitur keamanan baterai. Jadi ketika kita charge, dia nggak bakal bener-bener ngisi 100% untuk menjaga baterainya supaya lebih awet. Fitur tersebut bisa kita aktifkan di aplikasi My Asus yang memang udah ada bawaan pabrik dari laptopnya. Kesimpulan gue soal TUF F15 ini, udah aman banget sih, mulai dari performance, desain, dan juga fitur-fitur pendukung. Oh iya, satu lagi, laptop ini juga punya namanya noise cancellation. Fungsinya untuk ngeredam suara bising dari hujan atau kresek-kresek waktu kita lagi ngerekam suara, teleponan, atau video call sama orang lain. Dari segi software udah oke, punya noise cancellation, ringan, tipis, layar yang juga udah cakep, port dan konektivitas yang udah 2021 banget, desain elegan walau nggak terlalu mencolok, keyboard punya LED warna nyala, dan yang paling penting itu dia punya RTX 3060 yang ngebuat ngegame itu jadi lancar banget. Pakai lengkap lah buat gaming. Mungkin bakal cocok buat lo yang mahasiswa tapi pengen punya laptop tampak biasa, yang bikin ngegame itu tetap kerasa jaya. Sedikit tambahan, laptop ini punya garansi yang memuaskan, apalagi di tahun pertama masa garansi, karena dia bakal ngeganti 80% biaya perbaikan akibat kesalahan pengguna, kayak kena air, layar pecah, atau bahkan kecelakaan. Oke, segitu aja cerita gue soal TUF F15 dari Asus. Semoga bisa nambah referensi, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di konten Teknoday berikutnya.